kita mulai sesi ini, untuk lebih mengenal pembicara kita, saya akan bacakan sedikit profil atau CV dari Bro Ardantia Sahreza. Oke. Selain sebagai seorang profesional, speaker kita kali ini juga adalah director di sebuah rumah sakit yang di bawah naungan PT Persada Medika Raya, perusahaan milik keluarga ya, Mas Dacil ya. Balik untuk memenuhi keinginan orang tua dan keluarga mungkin. Terus juga founder untuk PT Generasi Muda Indonesia, karena mungkin selama ini memang punya passion khusus kayaknya di dunia pendidikan, apalagi greget gitu ngelihat generasi muda kok masih di situ-situ aja, jadi pengen upgrade generasi muda untuk bisa punya drive untuk maju gitu. Terus juga founder PT Kuliner Sejahtera Nusantara Indonesia, yang mungkin pernah jalan-jalan ke Plaza Semanggi, salah satunya ada bakso Kota Cakman. Teman saya salah satu penggemar itu banget, harus ada stok bakso Cakman di kulkasnya. Oke, terus juga kuliner yang lain itu franchiser, master franchiser Saur Selimini ya Mas ya. Terus juga mengembangkan Marlos Martabak, NSW Burger, dan Susi Pablo. Oke, yang terakhir itu ada ini juga ya Mas ya, produk chicken keras. Nah yang sekarang mungkin agak sedikit harus beradaptasi, jadi produk-produknya ada produk yang frozen. Nah, mungkin kita bisa kulik nanti gimana bisa memutuskan untuk memilih frozen food. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja persilakan pada Mas Ardantia Sahreza atau Bro Dacil untuk mulai memberikan insight untuk kita semua di sini. Oke, silakan Mas Dacil. Thank you. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih Bro Furkan sudah berkenan mengundang saya di sini, Sis Indri. Sebagai pembuka, saya juga seperti disebutkan, saya ini masih anggota PSI. Saya juga anggota PSI. Saya punya kartu PSI. Istri saya juga dulu pernah maju sebagai caleg di Malang Raya. Kita mengalami banyak sekali pembelajaran waktu itu. Ya, salah satunya banyak sekali masalah masyarakat ya, mengenai pendidikan, sosial, kemiskinan, akses terhadap bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh PSI, termasuk yang di Jawa Barat. Ya, saya rasa teman-teman semua sebaiknya tetap selalu semangat. Semangatnya adalah jangan menyerah sama situasi, karena seperti tadi Indri bilang bahwa selalu pasti ada opportunity behind every problem. Saya mulai sedikit presentasi saya. Saya bikin santai aja supaya nggak terlalu ini. Jadi kalau mau nanya Q&A boleh diketik atau mau raise hands silahkan. Jadi ini saya sudah balik Malang setelah 20 tahun dan I think it's worth for my time untuk bisa spare time untuk orang tua yang sudah tidak muda lagi untuk bekerja bareng dia mengurusi rumah sakitnya. Ini jadi dia setelah 20 tahun saya ngurusin bisnis saya sendiri di Jakarta dengan communications agency, dengan kuliner agency, dan lain sebagainya. But now I have to focus on the new group, yaitu grup Persada yang juga masuk ke Adaro dan segala macam. Tapi saya sekarang urus untuk yang healthcare-nya, yang rumah sakit sama sebuah pabrik. Ya. Oke, saya langsung ke materinya. Jadi gini, saya tahu konteksnya bahwa kita ini sedang membangun optimisme ya. Tapi sebelum kita maju ke optimisme, kita harus tahu dulu beberapa fakta-fakta sehingga kita juga cukup membumi untuk memahami apa aja problem yang ada. Pada waktu akhir tahun 2019, itu Pak Suminto, staf Menkeu, itu share dengan makro kita pada waktu itu belum jauh ada kedengaran sama sekali mengenai coronavirus. At that time, itu
dia sudah bilang bahwa growth ekonomi global itu sebetulnya tidak terlalu baik, ya. Jadi dan Indonesia, India, Cina itu salah satu yang akan baik karena banyak didrive oleh domestic consumption. Jadi karena penduduknya banyak, jadi banyak melakukan transaksi ekonomi di dalam itunya sendiri. Jadi bagus sebetulnya. Nah, sehingga waktu Bu Sri Mulyani bikin sebuah proyeksi pertumbuhan 2020 sebelum ada corona, dia bilang drive-nya itu banyak dari satu konsumsi rumah tangga, jadi orang makan, beli masakan, beli apa, beli sabun, beli macam-macam untuk rumah tangga, dan juga belanja dari pemerintah, ya, misalnya pembangunan, infrastruktur dan sebagainya. Ya. Tapi soal ekspor itu nggak terlalu bisa diproyeksi terlalu optimis waktu itu karena kemampuan beli luar negeri juga nggak terlalu baik. Ya. Jadi dari situ kita belajar bahwa kita ini masalahnya di sini teman-teman semua. Kita ini ada transaksi ekonomi domestik, tapi nggak rajin membangun pabrik atau pengolahan. Ya, jadi kalau kita lihat ya di Jawa aja gitu ya, pabrik pengolahan kita punya banyak macam-macam komoditas, tapi pabrik-pabrik yang keren-keren untuk mengolah itu semua itu nggak banyak, atau jumlahnya tidak seimbang dengan apa yang ada, sehingga petani itu banyak menjual mentah ya, apa-apa. Jadi panen jual, atau paling mentok masuk ke pasar atau ke tengkulak ya, something like that. Jadi ini sebetulnya adalah permasalahan masyarakat Indonesia yang saya rasa kita semua perlu catat. Bisa nggak kita mengempower para pengusaha-pengusaha atau petani itu untuk bisa digandengkan dengan pemodal untuk membangun manufaktur pengolahan makanan ya. Nah, salah satu yang juga dicanangkan sama Pak Jokowi waktu itu di awal jauh sebelum corona, dia sudah bilang bahwa SDM kita ini isu, masalah ini SDM karena maunya cepat, maunya import dagang atau maunya ya pokoknya dapat duit aja lah, mau gampangnya aja. Itu karena adalah SDM kita tidak terbiasa punya pendidikan untuk mencipta, nggak biasa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sehingga pada saat sudah kondisi ekonomi menekan seperti sekarang, udah paniknya luar biasa karena udah harus cepat, karena ekonomi yang baik adalah kalau kita banyak pabrik atau penciptaan yang baru. Ya. Jadi SDM itu maksudnya di Pak Jokowi pembangunan SDM itu adalah itu. Ya, jadi saya rasa teman-teman ini bisa juga dicatat bahwa SDM bisa jadi sesuatu yang Anda kontribusikan ke masyarakat nantinya, apapun itu bentuknya. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi waktu itu katanya 5,3. Nah, karena ada coronavirus, then the government sudah mulai merevisi skenario dia. Ya, dia sudah mulai keluarin 400 triliun untuk kesehatan, 75 triliun, udah bansos 10 triliun, ini mungkin bisa dikawal, pemilihan ekonomi, prakerja, dan segala macam, dan lain sebagainya. Ini juga mungkin bisa dikawal sama teman-teman semua. Tapi dari segi ekonomi itu emang berat. Kalau dilihat yang sebelah sini, ya konsumsi rumah tangga itu yang jadi awalnya 5, itu jadinya mungkin 3,22 atau mungkin 1%. Even ini masih lebih bagus dari negara lain. Ya. Dan kita lihat ekspor, impor itu sudah diprediksikan minus karena tidak mungkin banyak ada transaksi keluar atau jual ke luar negeri karena mereka juga nggak mampu terlalu banyak membeli. So, salah-satunya cara adalah kita harus survive within our own country sendiri. Jadi benar itu kata Pak Jokowi bilang belanja aja UKM. Saya rasa itu suatu gerakan yang juga bisa dicatat ya untuk bisa menggerakkan atau melancarkan atau mengempower masyarakat untuk belanja, saling membelanjakan produk-produk yang ada di sekitar mereka. Ya, suatu klaster masyarakat belanja UKM sana dan sebagainya. Itu juga akan bisa membantu tetap ekonomi itu punya fondasi. Saya lewat ini. Nah, jadi semua punya masalah likuiditas di segala negara, ya.
Dan again, masalah adalah di SDM. Jadi kita ini tugas berat buat semua aspek, baik itu pemerintah, swasta, organisasi, itu semuanya bagaimana kita ngebangun SDM kita. Saya rasa ini penting karena banyak ketidakbisaan masyarakat atas yang ada di Indonesia ini, sehingga kita nggak bisa berproduksi dengan maksimal gitu. Ya, nah supaya kita ada teman saya ini juga suaminya teman kita juga Kiki Veriko orang FEUI, dia bilang bahwa in order untuk bisa grow gede kita itu harus undang investasi. Ya. Investasi itu apa? Untuk bangun pabrik yang bagus-bagus. Nah ini juga bisa mungkin ada teman-teman yang background ekonomi bisa bikin suatu wacana ya atau analisa bagaimana yang baik. Mungkin specifically di Jawa Barat misalnya, itu seperti apa yang baik untuk diinvestasikan. Bikin sebuah katalog, bikin sebuah pertemuan atau apapun itu, fasilitasi mereka sehingga terbuka. Masalahnya kita kan kurang katalog, kurang nggak ke expose gitu. Saya aja di Malang misalnya jalan-jalan, oh ada ya bibit porang namanya itu untuk mie untuk Jepang. Saya nggak ngerti kalau nggak datang ke sana. So sometimes yang kita kekurangan adalah kita nggak saling tahu gitu, sehingga semua seakan-akan nggak sinkron gitu. Nah ini teman saya di HIPMI sudah jadi kepala BKPM, dia sudah bilang bahwa ini salah satu kesuksesan adalah dia sudah akan mengawal investasi pembangunan pabrik mobil listrik di Jawa Barat. Coba dipelajarin, ini harusnya bisa menjadi kebanggaan, bisa jadi bisa jadi contoh untuk bisa menggiatkan kira-kira Jawa Barat bisa menjadi sentra-sentra produksi apa saja nih gitu. Sehingga tentu bisa dikawal juga skill-skill apa yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Jadi kita bisa ikut melatih mereka-mereka sehingga bisa fit in terhadap industri-industri yang ada di situ gitu. Ya. Jadi menurut Kiki juga adalah yang paling bagus sebenarnya negara itu kalau kuat itu punya kemampuan manufaktur atau mengolah dan dia bisa ekspor. Saya rasa dengan kondisi pandemi seperti ini, saya tahu teman-teman di pemerintahan lagi berusaha keras untuk tetap masuk investasi masuk, pabrik satu demi satu juga masuk. Jadi ini juga bisa menjadi bisa menjadi potensi. Ini ada pertanyaan Mbak Indri, bagaimana prospek bisnis konten? Oke, nanti aku jelasin, ada di belakang. Apa ya? Oke, next. Oke, saya agak cepat aja. Oke, sekarang kita ngomong corona. Ya, kita ngomong corona nih. Ini kapan berakhirnya? Banyak sekali simulasi-simulasi yang bertebaran di WA kita ya. Katanya sih, according to Harvard, itu it depends on physical distancing-nya kita. Gitu. Kalau misalnya kita patuh sama PSBB, mungkin bisa lebih cepat, tapi again, itu juga kita nggak tahu harus berapa lama PSBB itu, sehingga yang mungkin juga hit atau memukul ekonomi kita. Sehingga makanya pemerintah memilih separuh-separuh atau abu-abu gitu ya. Saya juga nggak ngerti itu gimana. Tapi anggap aja sekarang kita bahwa corona itu kita ini akan hidup berdampingan sama si corona ini. Maksudnya gini, mungkin PSBB akan segera berakhir, ya karena kita semua perlu bekerja. Tapi masker, terus menahan anak-anak tidak pergi ke sekolah, sebaiknya sekolah di rumah aja. Terus mengurangi mobilitas, terus apalagi selalu cuci tangan dan lain sebagainya, itu pasti sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, ini adalah yang saya maksud dengan kita harus prepare untuk hidup berdampingan sama corona. Ya. Ini ada sebuah studi juga dari Mas Yuswo, saya ambil aja dari punya dia. Ini banyak skenario bisa lasting kapan gitu ya. Bisa mungkin Juli atau kapan ini Oktober. Saya nggak tahu nih. Ini benar-benar semuanya ini tidak bisa diprediksi ya. Nah, tapi buat kita intinya adalah sebaiknya sudahlah kita fokus untuk mempersiapkan diri. Ya. Nah, slides ini adalah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, ya untuk harus tetap ini namanya nih
optimis dan jangan duduk diam. Ya, jangan duduk diam. Terutama teman-teman di organisasi, tentunya di PSI harus aktif mendengar masalah yang ada di masyarakat, di lapangan gitu ya. Kekurangan uang, nggak punya pekerjaan, nggak bisa belanja, usaha kecilnya nggak laku, dan selama itu harus didengerin. Dan itu, I think, teman-teman adalah punya kewajiban untuk bisa hadir buat mereka. Di poin pertama adalah don't be a boiled frog. Artinya gini, jangan duduk aja. Do something about it. Adapt. Ya. Nah, terus dan kita harus bekerja. Apa nih yang harus kita sesuaikan. Nah, saya akan jelaskan apa saja hal-hal yang secara ekonomi ya, secara bisnis itu bisa kita lakukan. Maybe bisa juga di don't be a boiled frog nih ya. Jadi jangan diem aja. Nah, saya selalu sampaikan ini ke manajemen saya gitu ya. Kita jangan loh jadi perusahaan yang diem aja, nggak ngapa-ngapain, operating as usual. Udah nggak zaman operating as usual. Lo harus mikir gitu. Kalau perlu saya juga mencoba mengencourage manajemen tuh dengerin apa kata karyawan kalian. Karyawan kalian tuh pinter-pinter. Jadi atau masyarakat bahkan harus bisa digali. Kalau dalam konteks saya kan perusahaan ya, mungkin dalam konteks teman-teman lebih ke masyarakat. Stimulate untuk mereka bisa berpikir. So, kalau udah kayak begini, what can we do? Artinya, make a discussions, make them to talk, make them to criticize atau berpikir, kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin bersama-sama gitu. Jadi itu new voice, new thoughts itu harus distimulasi, ya. Dan sehingga akan leading to inovasi. Jadi ada ide-ide baru yang keluar. Itu harus jadi. Maybe kita juga tidak berperan hanya sebagai giver, tapi kita juga sebagai facilitator untuk bisa menciptakan perubahan. Nah, ini juga secara korporat saya bilang ini saya ambil dari McKinsey. Jadi ada 4 hal yang perlu kita terapin. Pertama, bisnis kita nih, contoh ya kita bisa jadi ada pertanyaan mengenai sebagai content maker, oke. Sebagai content maker atau Anda dagang batik misalnya gitu ya. Bisa nggak sekarang bisnisnya itu jalan? Kalau nggak bisa, berarti ada karyawan misalnya. Karyawan nih gimana supaya masih bisa jalan? Ataukah di cutting cost atau something like that. But if not, then makanya Anda harus mulai ketiga nih. Ya, mulai ketiga untuk melakukan kalau itu nggak berhasil, maka saya harus melakukan hal yang baru dengan resource yang saya punya. Jadi misalnya saya rumah sakit contohnya ya, saya punya karyawan 500, nah dengan ini orang nggak harus datang ke rumah sakit, so what should I do? Misalnya, saya bisa launch a home care misalnya gitu, dengan SDM yang ada. So dengan SDM atau resource yang kita punya, fasil yang kita punya, itu operating model apa yang baru yang bisa kita lakukan. Itu ya. Sama dengan organisasi juga sama gitu ya. Number 4 adalah sesuatu yang justru totally new. Jadi pivot. Jadi misalnya contoh nih rumah sakit tiba-tiba bikin APD, bikin perusahaan APD misalnya itu shape a new business. Nah ini adalah opsi-opsi yang bisa dilakukan. Ya. Karena tadi situasinya sudah panjang gitu, mendingan kita dari sekarang nih persiapan gitu. Kasih waktu sampai Q3. Jangan sekarang kita lagi nangis nih di bulan Mei ya, April kita lagi nangis kan. Tersedih-sedih gitu, gimana ini? Nah, oke, stop that gitu. We have to stop that dan kita harus mulai berdiskusi untuk reshaping bentuk apa yang baru gitu. Sehingga pada waktu Q3, Juli, August itu ada sesuatu yang baru yang kita bisa keluarkan. Ya, ini ya. Jadi the winning companies behave differently. Ya, saya lanjut aja. Nah, ini adalah sebuah slide juga dari Mas Yusfo about survivals. Jadi yang merah ini, yang core ini, jadi yang tadi saya sampaikan tadi, yang ada sekarang coba dioptimalisasikan, diefisiensikan. Ya. Kalau udah mentok dan belum terlalu memberikan hasil yang cukup signifikan, maka expand model baru gitu. Jadi new to the company, jadi something yang baru. Misalnya kayak tadi saya bikin home care contohnya. Terus yang terakhir, if really nggak really significant juga, maka create something totally new gitu. It's okay. Jadi ini kayak reset gitu ya. Tapi bagaimana Pak dengan segala risiko-risikonya? Of course itu juga harus dimitigasi. Artinya
Misalnya risiko berapa yang mau kita terima, mau sendirian, mau berkelompok atau apapun itu bisa dilakukan. Contoh kalau di pedesaan, maybe they can create a group untuk bisa start something new gitu. Atau teman-teman dengan rekan-rekan yang lain. Contoh nih, Kopi Tuku itu sekarang punya ini ya, kalau yang dari yang ada, dia tuh mengoptimalisasikan, dia kan nggak ada tuh orang datang ke tempat dia bikin produk kopi literan gitu contohnya. Ini saya ngomong yang nomor 1 dulu ya. Nah, jadi dia bikin literan, contohnya seperti ini. Nah, itu tuh dia bikin produk di botol-botolin, yang awalnya dipakai cup-cupan, sekarang dibotol-botolin sama dia gitu. Jadi ini orang bisa beli, bisa pesan dan seterusnya ya. Itu contohnya. Terus kalau yang membuat suatu model operating baru seperti apa? Contohnya City Trans. Nah, dia bikin ini di Bandung kan ya, kalau nggak salah nih City Trans nih. Nah ini kalau dia nggak bisa mengantar orang, dia balik jadi diputar dia dengan aset dan fasilitas yang sama dia jadi fokus ke kirim paket gitu. Emang benar, jadi orang kan memang karena di rumah jadi nggak bisa kemana-mana, maunya diantar, dia ambilin dan seterusnya. Gitu. Jadi ini salah satu yang saya rasa ini salah satu yang sangat masuk akal untuk bisa dilakukan. Atau hotel bahkan. Hotel nih ada yang gila juga nih teman saya Davam itu karena cleaning service-nya nganggur, nggak ngapa-ngapain di hotelnya dia. Terus dia buka tuh layanan bersihin rumahnya orang untuk sanitasi gitu. It's totally new. Tapi kalau udah kepepet apa aja jadi baru gitu. Jadi betul-betul menciptakan hal-hal yang baru dari apa yang kita punya gitu. Gitu sih. Nah ini idenya dari mana? Ini idenya ya dari bersama-sama gitu. Saya rasa teman-teman harus bisa mengadopsi untuk kebersamaan berpikir dan mencari ide sama-sama itu perlu dilakukan. Bagaimana kalau bikin yang baru gitu ya? Nah ini ada fast food di apa nih? Kalau nggak salah di Inggris. Oh di Inggris ya. Jadi dia dari fast food jual jadi berubah jadi supermarket. Jadi misalnya saya punya restoran, saya rubah jadi supermarket gitu di mall-mall gitu. It can be gitu. Atau co-working space, orang nggak keluar jadi bikin supermarket. Karena sekarang yang jalan supermarket, beli kebutuhan-kebutuhan dasar gitu. So, mungkin kita bisa bikin rumahnya warga jadi supermarket atau apapun itu juga bisa jadi suatu solusi. Ya. So what is the new normal? Saya sampaikan tadi adalah itu tadi, artinya ini adalah studi dari Nielsen bahwa orang udah secara kesehatan awalnya panik, sekarang udah terbiasa, nanti berikutnya di yang ke-6 ini, saya langsung aja yang ke-6 yang kolom terakhir ini, udah biasa seperti itu gitu. Jadi anak-anak, ya udah kalau emang anak-anak harus campur sekolah sama campur sekolah di rumah, I'm okay gitu. Jadi itu hal yang baru gitu. Nah, yang baru ini apa yang perlu ditunjang? Online education, guru les sekarang harus perlu platform, nggak perlu datang ke rumah, mungkin harus online. Jadi gini, inilah dunia baru di mana kita ini jangan menangis, tapi berkumpul dan coba brainstorm and mencari ide-ide baru gitu. Karena jadi kebiasaan-kebiasaan baru ini harus dipikir, kalau kebiasaan baru seperti ini maka akan ada impact apa ya yang harus diperlukan mereka. Itu yang harus kita selalu biasakan untuk bisa cari. So, saya mau highlight lagi adalah yang pertama, orang sekarang mulai stay at home. Betul ya? Stay at home. Ya, itu tren baru bahwa people will stay at home. Jadi, Anda kalau mau pemberdayaan atau mau bisnis, think of this. Jadi, Anda harus jualannya lewat apa? Email kah? Zoom seperti ini kah? Atau apapun itu. Terus yang kedua, yang paling bawah saya mau highlight bahwa karena banyak economic problem, jadi mereka sekarang saya merasakan sekali nih, mereka nggak terlalu banyak, saya bisnis kuliner misalnya itu nggak banyak jajan mereka beli yang mendasar. Mereka beli, nanti saya jelaskan, ada beli fast food, makanan di supermarket, masak sendiri, nggak terlalu banyak GoFood gitu. GoFood ada, tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi, wah, pusing keliling kita ini. Jual ayam susah, jual martabak susah gitu ya. jadi harus pivot, harus cepat-cepat memperbaiki diri gitu.
Virtual ini yang nomor 3 itu udah kita misalnya tadi seorang konsultan misalnya gitu ya, kita nggak bisa meeting, maka everything has to be virtual gitu. Mau ngerjain konsultan pajak lah, konsultan desain lah, itu udah pakai Zoom aja gitu. Ini yang perlu kita ini. Nah, mungkin ini yang relevan sama teman-teman PSI ya. Empathic society. Jadi, because now a lot of people care about other people karena terdampak macam-macam. Maybe you guys bisa partisipasi untuk memfasilitasi keempatian masyarakat ya. Jadi itu juga bisa dijadikan sebuah program mungkin. So ini sekilas saya lewatin. Video conference sudah menjadi tren. Tinggal di rumah dan bekerja sudah menjadi sebuah tren. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ini lihat apa nih yang bisa muncul ini, orang kalau di rumah udah apakah hiburan, mungkin nanti olahraga di rumah dan segala macam harus dipikirkan. Gig jobs artinya ini pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah atau anywhere else. Jadi ini akan kedepannya akan makin banyak ya. Jadi teman-teman juga kalau mau memprogram layanan gitu ya, it's okay Anda bikin website yang menceritakan bahwa you guys can serve anywhere from any customer everywhere gitu ya, dan Anda akan do it at home remotely. Ini juga suatu opsi karir yang baru gitu. Ya. Contact free lifestyle, social distancing, terus konser sudah sekarang kalau bikin konser pakai internet aja ya. Ini juga sesuatu yang baru. Teman-teman artis juga kasihan, tapi mereka bisa tuh berperforma di rumah gitu kan, ternyata juga bagus juga. Ya, ini juga sebuah tren baru bahwa kalau istilah dokter itu mereka akan pakai cuci tangan, green life ya, olahraga di rumah, sekolah di rumah, virtual e-commerce dan seterusnya. Ya. YouTube tadi ngomong konten, YouTube tuh akan jadi sangat besar perannya karena orang sekarang cari channel ada banyak di YouTube gitu. Jadi Anda kalau misalnya mau menyampaikan apapun sebaiknya menjadi content creator saya jawab pertanyaan tadi, bagaimana kalau menjadi content creator? It's really good. Jadi Anda mendingan lanjutkan dengan itu. Jadi misalnya saya perusahaan gitu ya, pasti mencari content creator untuk telling about my brand gitu. Jadi I think you should go for it. Ya. Terus kemudian juga orang banyak indoor exercise, cooking at home seperti saya bilang tadi, pembelian banyak lagi health products, traditional herbal. Jadi mungkin traditional herbal ini bisa di-mention nih bahwa masyarakat mungkin bisa nih menciptakan traditional herbal UKM. Nah, ini pasti laku nih di rumah tangga. Beneran. Jadi ini pasti bagus. Terus para ini ya, yoga kayak gitu-gitu, bikin Zoom atau apapun itu bisa laku juga. Cooking at home ya, jadi mungkin kalau ada ibu-ibu pintar masak, tolong dibantu fasilitasi untuk ngajarin resep-resep biar bikin masakannya enak di rumah tangga masing-masing. Itu jadi bisa jadi pemasukan buat dia karena dia ngajarin sesuatu yang baru. Ya. So a lot of idea sebetulnya ya. Nah ini saya sampaikan tadi ya. Jadi orang makin beli makanan segar dan masak di rumah. Nomor 1 udah tinggi nih. Cooking for myself. It's cooking for my family members. Ini udah tinggi banget. Take away udah maling. Saya juga nggak ngerti kenapa orang mungkin karena itu tadi ya ekonominya makin terhimpit, jadi nyimpen duit udah nggak mau jajan yang mahal-mahal lagi gitu. Jadi mendingan dia beli masak sendiri. Ini juga benar-benar tadi tuh living in the pyramid. Ya, lanjut. Staying at home, nutrition akan menjadi penting sekali. Ya, ini saya lanjut dulu. YouTube. Gaming juga akan menjadi sesuatu yang baru, bagus. Saya kemarin ngobrol sama kenalan saya di Bandung, dia punya perusahaan Agate gaming company, itu bagus sekali. Itu juga bisa dia ada peningkatan download untuk yang ini apa namanya
untuk di-download oleh para masyarakat. Ada pertanyaan nih, gimana caranya atau trik meng-guide investor? I think it's really easy, Pak Iwan, karena gini, easy tapi maksudnya gini, of course Anda punya bisnis model. Biasa kan kalau kita investor kan kita mulai bisnis modelnya apa? Anda punya ide bisnis apa? Terus bisnis plan-nya bagaimana? Bisnis modelnya bagaimana? Terus source of back end Anda itu stabil apa enggak? Misalnya Anda jual apa, suppliernya aman enggak? Demand-nya ada apa enggak? Gitu di apa? Kira-kira akan potensi untuk gede apa enggak? Sesimpel itu sih Pak. Saya pikir mulai dengan bikin proposal Pak. Saya nanti bisa bantu kalau misalnya mau ini apa namanya, mau dikirim dulu ke saya ya Mbak Indri. Mungkin Pak Iwan mau bikin proposal, kirim ke saya, nanti saya bisa bantu analisakan, terus kemudian saya bisa, kalau menarik bisa dikenal-kenalin sama teman-teman di Kadin yang lain. Gitu ya Pak. Ini konten udah. Tadi proses bisnis konten bagus, Mas Anonymous. So, yeah, I guess it's really good karena banyak orang butuh bikinin konten. Mau konten pendidikan, konten iklan, konten apapun. Karena orang kan soalnya semakin lama rely on their screen untuk information. Saya nih dimarahin istri gara-gara tiap hari pegang handphone. Makin pegang handphone karena dari situ saya dapat informasi gitu. Jadi I think apapun kontennya, I think it's good. Jadi Anda mendingan go for it. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ini implication to spend more at home itu satu, working from home makin tinggi. Jadi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di rumah ya, misalnya itu kemarin banyak yang cerita cari kamera aja susah tuh. Nah, itu juga bisa menjadi potensi. Eating at home, itu banyak home cooking. Kemudian travel juga tidak terlalu baik. Ya, jadi ini kira-kira bisnis-bisnis yang muncul gara stay at home. Kesehatan muncul terus, ya vitamin. Sabar-sabar yang punya hotel, ya mungkin hotelnya perlu dipivot. Okay, the future business trends you need to know about. Okay, so just sekilas kita lihat bahwa kita tuh bisnisnya kebanyakan dari SDA atau sumber daya alam. Ini not really good kalau kita nggak manufactures. Nah, tapi ada slides yang saya sudah dapat dari banyak sumber itu mengenai bahwa memang ke depan potensi-potensi apa sih bisnis yang bagus-bagus. Tadi kan pertanyaan gitu ya. Nomor satu, syukur nih buat saya nih. Saya alhamdulillah banget saya di medical services supply. Ini nomor satu. Karena keinginan orang untuk stay healthy tidak hanya untuk pas sakit, tapi pada hal bagaimana menjaga supaya saya nggak sakit. Gitu. Itu jadi makin parno. So ini tugas saya untuk bisa tetap eksis melayani masyarakat, bagaimana mereka bisa juga akses to health consultation dari rumah. Terus makanan yang segar-segar dan supermarket itu pasti sangat dibutuhkan. Maksudnya akan makin banyak, maksud saya. Jadi karena gini, mobilitas orang itu sudah makin pendek-pendek. Mereka udah nggak mau lagi pergi jauh-jauh kan. Udah kebiasaan di lockdown. Jadi mereka akan circle-nya akan dekat rumahnya mereka aja. Itu juga perlu dipertimbangkan. Berarti harus kita memperkecil ekosistem. Kalau ekosistemnya misalnya satu area gitu, berarti harus ada toko, harus ada pendidikan atau apapun itu. Ya. Personal healthcare and ICT, ya ICT ini teknologi sangat dibutuhkan, e-commerce sangat dibutuhkan. Jadi all this too is related to content, media, education, semuanya ada di sini, entertainment, ya gitu. Yang belakang-belakang saya nggak terlalu bahas, so Bapak Ibu bisa lihat. Kalau yang belakang-belakang ini, yang di tourism, construction, real estate ini, at the moment it's really difficult. Nah, sebaiknya Anda juga harus, saya ada nanti di slide berikutnya ada beberapa idea untuk tourism, misalnya bagaimana orang masih tetap bisa menikmati. Tapi untuk mengakses ini perlu digital nih. Nah, makanya nanti juga saya di slide berikutnya akan sangat banyak meng-highlight the whole business yang sulit ini semua harus difasilitasi dengan digital platform. Nah, maka skill-skill digital akan sangat dibutuhkan.
Ini juga ada slide berikutnya adalah, ya tadi saya sampaikan ya, grocery, supermarket, terus ngantar-ngantar barang, bukan ngantar orang, itu sangat dibutuhkan. Jadi mendingan cari kerja ke sini nih, boleh nih logistik nih, bikin perusahaan logistik kayaknya cukup prospek nih kayaknya nih, gitu. Ya, ya oke, Mas Iwan, nanti saya tunggu proposalnya ya, no problem. Remote working, ini perlu dilihat nih semua ini, ya. Ini bisnis-bisnis yang sebelah kanan ini yang kira-kira the rise ini yang akan kira-kira akan banyak bermain. So prepare our skills di bisnis-bisnis ini, ya. Dan ini semuanya banyak juga related dengan kesehatan dan juga digital, gitu. Oke. Ya, sharing ekonomi saya skip. Ya, jadi banyak akan digital makanya require a lot of skill yang berhubungan dengan IT, internet dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini banking itu kan udah makin-makin kan, siapa terakhir ke ATM, kapan terakhir ke ATM? Udah kapan hari kan? Jadi semua udah pasti di digital. Jadi kerja di bank mendingan di back end aja, nggak usah di customer service-nya, udah lupakan jadi customer service. Terus grocery online ini bisa nih. Jadi misalnya mungkin ya teman-teman bisa bikin usaha untuk bikin platform baru, udah nggak apa, walaupun sudah banyak Tokopedia dan segala macam, nggak apa-apa bikin yang khusus untuk area Anda misalnya gitu kan. Itu mengumpulkan dagangan-dagangan, terus dijual belikan lewat online, terus diantar, simple kayak gitu juga bisa gitu. Mungkin dari pasar terdekat dan sebagainya. Ini juga sesuatu yang bisa dilakukan. Kasihan juga UKM-UKM itu kalau nggak terbantu. Food and beverage, makanan nih, ya ini makanan itu masih dibutuhin, tapi orang lagi cekak uangnya jadi susah nih jualan beginian nih. Makanya ini saya sudah mengalami di Malang ada yang bikin nih seperti ini nih. Jadi dia gini nih, dia itu jualan daging, ya jualan daging. Ini kalau di Jakarta ya, kalau tempat Malang saya ceritain dia juga gitu jualan daging mahal-mahal. Terus dia ini jual satu paket gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin restoran sendiri di meja makan gitu. Jadi dagingnya premium. Ini untuk up class masih oke. Artinya mereka nggak bisa keluar, nggak bisa dine in keluar. Tapi kan bosen ya makan itu aja. Nah ini juga bisa nih kita bikin premium menu yang di package terus dijual ke rumah-rumah. Nah ini juga bisa. Ini bisa dicatat nih kalau yang ini nih. Saya tahu Bandung banyak banget kan makanan-makanan. Frozen food. Saya udah nyoba juga frozen food ini. Saya nggak ngerti ya. Ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, kayaknya sih soalnya frozen ini nggak banyak yang karena aku bisa beli fresh, kenapa harus beli frozen gitu? Kayaknya gitu sih. Jadi ya could be good, could be not, tapi bisa dicoba. Nah ini yang saya pikirin nih, restoran saya diapain ya? Aduh, kasihan nih orang pada nggak ada kerjaan, jadi apa mungkin bikin cloud kitchen gitu misalnya. Cloud kitchen itu adalah betul-betul makanan murah. Nah, mungkin kalau murah mereka mau tuh untuk bisa diperjualbelikan makanan rumah tangga gitu-gitu. Online school akan makin banyak ya. Jadi mungkin para guru ngaji misalnya, guru ngaji, guru bahasa Inggris atau guru matematika yang ngeles-ngelesin itu coba diajarin untuk bisa pakai platform atau disediain platform sehingga mereka bisa karena distance learning makin banyak karena enak juga kok campur-campur gitu ya banyak di webinar begini artinya anak-anak tetap aman di rumah tapi mereka belajar gitu jangan yang video based juga terlalu banyak video based bosen kayak nonton YouTube gitu kan jadi bosen tapi kalau ini guru dia bisa ngomong langsung gitu kan bisa belajar itu menarik buat mereka. Ada pertanyaan ya Mbak Indri. Selamat siang, saya Saryaman Sinaga dari Cimahi. November 2019 baru buka usaha bidang jasa konsultan konstruksi. Oke. Tapi beberapa bulan kemudian COVID, maka langkah selanjutnya pengembangan apa yang harus dilakukan agar tetap bisa berjalan zaman sekarang? Wah, ini panjang nih ngobrolnya Pak Saryaman. Coba Bapak ceritakan sama saya, bisa pakai Q&A ini,
Bapak punya resource apa aja? Tadi kan ngomong kita mau COVID, mau pivot seperti apa ya. Nah, sekarang Bapak punya expertise jasa konsultan konstruksi. Infrastruktur tidak berjalan. Nah, sekarang coba kita analisa Bapak, Pak Sariaman punya resource di kantor apa aja? Apakah hanya pengetahuan atau yang lain? Coba nanti mungkin dari situ kita bisa diskusi ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau mau bikin digital itu bikin bisnis yang basisnya subscription, jadi bulanan gitu. Jadi bulanan misalnya cuma 50.000 misalnya gitu ya, tapi bisa dapat konten-konten yang menarik gitu, atau konten edukasi, konten apalah. Wah, boleh itu teman-teman artis kalau mau bikin konten-konten ngamen atau apa itu bisa lucu juga tuh dibikin di sini gitu ya. Jadi ya, atau ada yang berolahraga, misalnya bikin konten-konten untuk yoga. Jadi bisa instruktur yoga gitu, itu juga bisa. Webinar seperti sekarang akan sering banyak dilakukan. Nah, ini nih, ada ide untuk tourism, kalau memang ada ide tourism itu ada dengan drone, pakai drone itu mereka bisa menikmati penjelajahan suatu site tertentu gitu. Aku nggak ngerti nih tekniknya kayak gimana. Pasti teman-teman yang muda-muda lebih tahu nih. Tapi it's interesting karena you can enjoy. Kamu kan bosan di rumah ya, lihat tembok gitu ya, lihat tembok, lihat pintu, lihat dapur gitu ya. We wanna entertain your eyes gitu ya. Ya coba diciptakan seperti ini. Saya rasa ini juga suatu inovasi yang lumayan. Mungkin nggak usah mahal, tapi mereka bisa menikmati sebuah site. Jadi menjelajah through digital. Gitu. Ini juga suatu hal yang menarik. Oke, saya banyak ngobrol tadi, ngalur ngidul. Intinya sih, pesan saya adalah ini. Kita perlu bantu, mumpung masih sekali COVID sekarang, kalau misalnya punya kemampuan, itu we have to support manufacturers. Ya, jadi pengolahan komoditas gitu. Ini adalah barang-barang ini adalah ini yang diimport dari kita nih. Banyak spare part, electric device. Nah itu coba teman-teman bisa bikin analisa bagaimana menggagas ide-ide untuk bisa mendorong manufaktur elektronik di ini. Iya betul. Yes betul. Keren kan? Oke. Lanjut. Ya, saya lanjut ke sini. Ya, jadi akan banyak suatu a lot of otomasi, clean energy akan dibutuhkan, ya. Auto farm, pengolahan makanan, pengolahan kayu, pabrik, ya, banyak sekali. Nah, ini juga saya lakukan. Nah, ini juga saya mau kasih share. Oke, saya akan go with you. Saya di Jawa Timur juga lagi ngerjain ini nih, healthcare untuk pelat ortopedi. Ini pertama atau kedua di Indonesia yang marketnya itu 95% banyak dari import. Nah, ini gue lagi semangat banget untuk ngembangin ini karena kalau udah begini berarti kita sangat, karena import susah sekarang. Jadi ini market lagi kosong. Jadi coba cari bisnis-bisnis yang kebanyakan import kayak tadi tuh. Nah, itu tuh kita coba dorong ke sana. Ada pertanyaan lagi dari Mas Hansen. Saat ini saya bergerak di produk herbal tradisional dan saya melakukan penjualan secara langsung untuk menjelaskan produk dan meyakinkan pembeli. Terkadang juga menjelaskan program mitra franchise untuk produknya. Tapi ketika COVID, persentase penjualan mulai turun, pasti. Seringkali customer atau calon mitra tidak teryakinkan karena ngomongnya hanya melalui chat atau telepon. Bagaimana cara untuk bisa dapat melakukan closing sales melalui media sosial dan tetap efektif? Oke, Bro Hansen, kalau saran saya sih, artinya kan sudah ada customer-nya kan, produk herbal ini. Nah, Bro coba minta testimoni positif dari yang sudah menggunakan, terus Anda bikin website, Anda bikin social media, terus bikin konten di YouTube ya. Jadi profiling si produknya dulu, keren dulu. Nah, yang kedua soal masalah menjual, kalau misalnya
metode franchise itu tidak terlalu efektif dalam kondisi sekarang, dan saya tahu itu pasti, sebaiknya mungkin bisa titip sebagai ini aja, apa namanya, jual retail ya, jadi titip di toko gitu, atau supermarket. Saya rasa itu juga bisa satu opsi. Daripada kita capek-capek ngejualin one by one kan juga cukup. Mendingan fokus untuk bisa jadi di product development gitu sih. Kalau saya sih sarannya gitu, Bro Hansen. Nanti kita bisa diskusi, Bro. Oke. Nah, ini juga ini rumah sakit saya di Malang. Jadi kita mulai berpikir bahwa udah nggak bisa nih, rumah sakit aja itu udah nggak bisa operate as usual. I mean, itu tugasnya tenaga medis tetap melayani, tapi itu tugasnya direktur untuk so what next gitu. Apa ini berikutnya lagi di hospital? Jadi kita berpikir untuk bisa bikin macam-macam layanan kita bisa diakses through digitals, dan kita juga mau mengakomodir kebutuhan orang untuk ingin lebih immune, lebih wellness terhadap situasi seperti sekarang. Nah, contohnya seperti ini nih, kepikiran ada ide dari Mas Yuswo Hadi yang bikin gimana cara kalau bikin layanan lewat AI, cuman untuk dermatologi misalnya gitu. Ya. Terus ini sudah kita lakukan, kita konsultasi online sudah kita lakukan untuk apa, mereka bisa konsul lewat chat atau Zoom. Properti perlu banyak living property, green vehicle akan banyak. Oke, saya masuk ke skill sekarang. Nah, tentunya ini juga masalah yang bisa Bro and Sis untuk bisa bahas ya mengenai pengangguran. Jadi di sekitar kita pasti banyak anak-anak yang mulai PHK, apalagi yang sekolahnya nggak tinggi. Jadi problem apa? Karena nggak punya skill yang dibutuhkan sama industri. Ya. Ini tentunya sudah tahu, saya sudah sempat sampaikan, ini banyak sekali itu bahwa ada top 10 skills yang dibutuhkan. Itu adalah kemampuan problem solving, dan critical thinking. Dan saya mau meng-highlight di bawah ini, kemampuan anak sekarang untuk bisa berdigital dan IT itu tumbuh terus. Jadi mendingan kita semua jangan tunggu lama-lama lagi untuk bisa go ke sana juga. Jadi kitanya educate ourselves mengenai digital itu apa, kitanya juga mengempower UKM untuk bisa digital itu bagaimana, belajar. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, jangan bilang kita ini bukan orang IT, terus kita membatasi diri. Udah nggak ada cerita. Kita udah mulai harus explore ke sana. Kita banyak konten di YouTube, baca semua, buku semua baca. Jadi nanti mungkin kita bisa sedikit-sedikit juga sharing ke orang lain kan, ke teman-teman sekitar gitu. Dan tentunya kemampuan untuk leadership sangat dibutuhkan sekarang ini karena nggak ada yang tahu masa depan mau kayak apa gitu. Jadi pemimpin yang berani, yang tegar, yang terus cari ide itu butuh banget itu untuk di situ. Oke, chats. Oke. Pertanyaan lagi dari Pak Reza, Bro Reza ya Mbak Indri. Saya sendiri kebetulan background pendidikan di bidang konstruksi. Saat ini berbisnis pun di bidang tersebut. Surprise juga tadi salah satu slide memperhatikan bahwa construction atau real estate adalah salah satu sektor yang akan bawa blur. Ya, memang saya mengalami banget selama COVID ini, dan salah satu proyek saya stop. Saya ikut prihatin ya, Pak Reza. Karena pas di sebelah lokasi proyek ada yang kena COVID dan meninggal, sehingga langsung bubar. Beberapa proyek yang lagi ongoing juga terpaksa dihentikan. Sekarang saya sudah memulai untuk memikirkan strategi lain untuk dapat survive, baik masih dalam bidang konstruksi maupun banting setir. Makanya itu saya sangat membutuhkan edukasi setelah penjelasan di web. Yes, Pak Reza, betul. Saya sangat paham apa yang Bapak rasakan. Jadi sabar dan coba pelan-pelan kita explore di sini. Ya, oke. Oh, ini interior designer ya, Pak Reza Arfah. Sama ya main tadi ya? Terpukul. Ya, betul. Interior designer pasti kena juga. Tapi sekarang bisa loh mau jualan, karena interior design dibutuhin. Orang kan stay at home. Coba deh jualan lagi. Jadi bikin deh furniture atau setting
interior, bikin your home office misalnya gitu. Itu coba deh, coba dicoba dulu lah ini. There's nothing I can say selain coba, try gitu ya. Jangan, at least jangan merasa terpukul terus gitu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa technological skills ya itu harus ada. Kalau kita bukan background di situ, cari anak-anak muda yang bisa. Jadi itu harus keharusan untuk bisa melakukan itu. Saya pikir ini saya skip dulu. Jadi banyak pekerjaan digital juga akan muncul. Ya, saya langsung ingin mengkonklusi aja biar kita bahas diskusi. So in the futures itu saya percaya banget bahwa industri banyak sekali berkaitan dengan digital, manufaktur, clean energy, sama kesehatan. Desain tetap akan ada di sana, kreatif tetap akan di sana. So artinya tapi kreatifnya seperti apa? Kreatif yang sangat berhubungan sama digital. Retail atau UKM seperti apa? Retail UKM yang dekat dengan digital dan juga memiliki nilai tambah manufaktur yang baik. Jadi itu yang baru. Kita harus wake up bahwa kita harus naikin daya tawar kita dengan digital dan manufaktur. Ya, beberapa pekerjaan itu akan banyak yang bisa flexible hour dan flexible place. Jadi mau salesman, mau data analis itu semuanya akan bisa kerja di rumah. Jadi siap-siap Anda bisa bekerja at home. Dan itu akan ada new lifestyle Anda. Itu akan seperti apa, silahkan Anda pikirkan apa yang menjadi impact sana. Ya. Dan ingat bahwa sekarang ini market sangat butuh cash. Dan tidak banyak mau keluar uang. Jadi itu kita pikirkan. Tapi ada kantong-kantong tertentu yang mereka akan spend. Jadi misalnya mereka akan spend untuk makan, tapi makan juga nggak terlalu berlebih. Ya. Nah, tapi apalagi yang mereka akan spend? Misalnya mereka perlu bekerja, karena perlu bekerja mereka butuh fasilitas di rumah. Berarti butuh apa mereka di sana? Ya, itu kita kayak tadi interior misalnya. Itu harusnya sih mereka akan spend ke sana. Ya. So insight yang saya sampaikan adalah digital itu Anda harus belajar. Ya. Terus apabila ada bidangnya adalah logistik, retail atau layanan, perhatikan bahwa orang akan bergeraknya itu di rumahnya, terus keliling-keliling situ-situ aja tuh. Jadi supermarket itu bisa ditambahkan. Health lifestyle artinya orang akan semakin cerewet soal social distancing, masker, ya, mandi, pulang rumah harus mandi, jadi sanitizer dan sebagainya itu hygienic products tuh semakin dibutuhkan. Terus tadi yang kayak herbal itu pasti akan makin banyak. Jadi silahkan diteruskan. Ya, tinggal packaging aja pasti yang dibutuhkan. Ya. Pesan saya sih terakhir ini, yang nomor 4 sih menurut saya adalah please adapt dengan digital. Ya, itu yang paling penting dulu. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan. Saya rasa itu dulu, Mbak Indri. Mungkin kita bisa diskusi. Ini adalah sambil lalu tadi sudah banyak pertanyaan. Terus ini ada juga pertanyaan lagi, Mbak Indri, dari Cortified Margetan. Saya seorang difabel dan saya ada ide pembuat transportasi khusus untuk penyandang difabel. Wah, keren sekali. Kesulitan utama adalah susah membuat proposal. Mbak Indri, tolong dibantu ini. Ada saudara kita, Cortified Margetan. Bisa dilihat, kalau mungkin Mas Furkan, Bro Furkan sama Sis Indri bisa lihat di Q&A. Itu ada tuh. Ingin bikin sebuah ide transportasi khusus penyandang disabilitas. Oke, saya tunggu proposalnya, atau mungkin pakai video juga boleh. Tidak apa-apa, monggo. Dengan senang hati saya akan coba fasilitas. Ini dari Bro Muhammad ya. Bro and Sis, pertanyaannya sebagai tulis di Q&A. Oke, sudah kok. Ya. Oke, so mungkin Sis Indri mau memfasilitasi diskusi dari apapun yang saya sampaikan. Tadi sudah banyak pertanyaan sih sebetulnya. Cuman
Nggak apa-apa, mari kita berdiskusi lagi. Ya. Mungkin sekarang mungkin beliau-beliau bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi ini ya. Jadi bisa ngomong langsung gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi tuh, Mas. Satu. Ini ya. Bro Felix ya. Sejauh mana digital marketing bisa sungguh menghidupkan ekonomi? Gini. Digital marketing itu sebuah kebutuhan karena market ada di rumah, tidak mobile. So one of the reach, bagaimana mencapai mereka? Kalau mereka nonton TV, pakai nonton TV. Nomor satu sih saya lihat YouTube, itu pasti bisa. Kemudian social media, itu cara untuk menggapai mereka. So digital marketing semakin penting untuk reaching out orang-orang itu, gitu sih. Bagaimana kita menghidupkan ekonomi? Sangat peran banget, karena kalau saya nggak ada digital marketing, saya nggak akan tahu service yang ada di sana, gitu kan. Dan kadang-kadang saya berdiskusi sama vendor gitu lewat Zoom aja gitu. Dia mau dari Jakarta, dia mau dari di Singapura, itu pakai Zoom itu. Jadi digital marketing really plays important. Jadi kalau mau jadi digital marketer, maybe it's an options gitu. Bener. Gitu kan. There's another question di Q&A adalah bagaimanakah? Oh ya, ini dari Pak Saryaman lagi. Tadi konsul-konsul untuk resource saya selalu berbagi dengan orang lain ya, tenaga-tenaga freelance semua by email dan WA. Oke. Oke Pak Saryaman, kalau misalnya mau tetap fokus di konstruksi, at the moment budget kan tidak ada ya. Jadi so I was wondering, Bapak bisa pivot atau create some new line of services dan Anda punya skill apa selain in constructions yang bisa Anda berikan. Itu sih poinnya Pak Saryaman. Maybe Anda bisa sampaikan bagaimana saya bisa ini Pak Saryaman ya. Wait. I'm not really good at this. Pak Saryaman. Kita Pak Saryaman dulu ya. Oke. Pak Saryaman, Bro Saryaman silahkan kalau ingin disampaikan langsung. Di-unmute. Oke, Mas Dacil, saya mungkin mau tambahin ya. Tadi ada salah satu pertanyaan dari Bro Iwan Koswara menanyakan bagaimana untuk mendapatkan investor. Nah, saya sempat juga sih tahu kalau Bro Iwan Koswara ini lagi concern untuk marketnya lagi bagus-bagusnya kayaknya. Daun kelor, moringa. Ya, jadi concernnya di sana. Nah, mungkin ketemu dengan Mas Dacil bisa ajukan proposal, terus bisa ketemu angel investor, karena bagaimanapun jaringan di Kadin tentu udah pasti banyak yang mencari orang-orang seperti Mas Bro Wan Koswara gitu. Terus satu lagi, saya boleh nanya juga kan? Saya mau tanya gini Mas Dacil. Mas Dacil kan banyak bisnis di usaha kuliner segala macam gitu. Saya pengen tahu sebagai seorang researcher juga dan market analyst gitu, langkah apa sih biasanya dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan market? Langkah konkretnya tuh gimana gitu? Ngomongin kuliner. Halo? Gimana ngomongin kuliner ya? Ya, di bidang kuliner. Jadi pengen tahu apa sih kebutuhan spesifik masyarakat saat ini, terus maunya apa, terus bagaimana meningkatkan kualitas sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen kita, market kita gitu. Kayak aku pun sebenarnya lagi mempelajari, Indri, seperti apa sih sebetulnya, dan juga melihat pada keluarga saya sendiri gitu ya, mempelajari pola kita kalau belanja itu seperti apa. Sesekali kita masih lah ya belanja pizza misalnya gitu kan, GoFood jadinya gitu. Tapi most of the menu gitu tuh kita cook sendiri. So
Artinya adalah itu tadi saya setuju sama beberapa yang saya sampaikan tadi bahwa kita belanja fresh food sekarang. Nah, fresh food itu dibelanja dari mana? Berarti kan belanja dari supermarket atau dari toko gitu ya. Jadi what we need adalah justru contekan menu yang bisa kita masak sendiri gitu. Jadi potensi apa kuliner untuk di sana? Probably adalah you can many options ya. Apakah Anda mau berpivot untuk misalnya gini, ada menu bikin rawon misalnya gitu. Tapi terus Anda jualnya tuh jual paket daging segarnya, bumbunya, misalnya kayak gitu. Ya. Terus ada juga Anda orang kalau mau masak apa ya, misalnya kue misalnya gitu. Nah, paketnya tuh sama tepungnya, apaannya. Jadi the the experience to cook themselves ternyata itu I'm surprised juga dari mana datangnya kok tiba-tiba orang yang dulunya nggak mau repot sekarang mau repot bikin mau masak sendiri gitu itu aku juga surprise gitu ya kita pedagang ngikutin aja apa market maunya kan jadi kalau mungkin kita bisa pikir begitu ya jadi jualan bahan bakunya terus mereka suruh masak sendiri di rumah tapi belinya sama kita gitu misalnya maybe. Nah, salah satunya sih beliau konsep itu diterapkan untuk frozen food. Misalnya saya punya ayam, itu di frozen terus dijual. Ya nggak terlalu laku itu, jadi orang juga nggak terlalu dying untuk frozen juga gitu. Jadi yang paling mereka pergi ya supermarket gitu, beli bahan baku sendiri gitu. Gitu sih. Dan ada satu produk yang saya pikir lagi naik daun banget sekarang, rendang. Iya, rendang ya. Ya bisa tuh. Saudara. Gua nggak bisa masak rendang. Mungkin kalau ada yang jualan rendang paket rendang gitu ya. Gua beli tuh, bikin sendiri atau Tahan lama kali ya. nge-steam sendiri, maybe. Mungkin I don't know, this is just discussion ya. Aku juga nggak ngerti. Maybe mereka makin apa ya? Higienitas itu jadi makin tinggi, itu mungkin juga yang ngedrive pola-pola lifestyle seperti itu. Mereka mau masak sendiri tuh. Gitu sih. Indri banyak banget nih mau nanya nih. Coba aku baca dulu ya. Dan mungkin bisa raise hand atau tulis Ya, ya. chat. Kita jawab dulu yang ada sudah ditulis. Capek-capek nulis kan kita harus jawab ya. Ini dari Bro Felix lagi nih. Ada yang mengartikan kelumpuhan ekonomi saat justru menunjukkan bahwa digital marketing atau online masih sangat jauh dari kemampuannya untuk menggantikan perdagangan offline. Oke, gini. Kita harus sadar ya bahwa kita ini sekarang nggak siap sama sekali. Anggap aja kita nggak siap dengan situasi ini. Ya, jadi we are all not ready. Saya juga nggak ready sama sekali. Itu contohnya rumah sakit ya, nggak punya itu perangkat-perangkat online yang sebelum saya masuk itu dipersiapkan gitu. Dan saya perlu usaha banget untuk bisa memenangkan bahwa kita harus go that way gitu ya. Jadi nobody ready about these situations. Tapi yang saya sampaikan di presentasi ini adalah there's no other way bahwa kita harus mengadopsi digital aspek di setiap lini bisnis kita gitu. Jadi contoh nih ya, saya punya restoran. Jualan misalnya 100 misalnya gitu. Sumbangan GoFood itu misalnya 30, misalnya contohnya gitu ya, 30 atau 20. Terus kan saya nggak terlalu banyak, saya turun untuk penjualan ke tokonya gitu ya. Jadi separohnya misalnya. Nah, sumbangannya karena dia di rumah kan harapannya oh mungkin akan naik nih GoFood-nya gitu. Ternyata juga enggak juga. Jadi sebetulnya ya memang nggak bisa gitu totally menggantikan sepenuhnya. Tapi mungkin kita bisa campur-campur lah ya. Jadi kayak mungkin kita mendatangi rumah-rumah kalau kita jualan restoran gitu ya atau makanan gitu itu juga bisa. Jadi menjawab Bro Felix saya sih berharap kita harus adopsi digital tapi mungkin Anda semua yang lebih tahu bagaimana menyampurkannya sehingga tidak totally full digital gitu sih kalau saya. Bro Herbert ini telat gabung, maaf. Kira-kira bisnis yang GoTrend apa ya? Oh tadi udah bro. Nanti di share aja ya slides ya gitu. Cik cik cik.
Kalau bicara properti bagaimana Ada ya? raise hand itu Mas. Ya. Oh ya, Mas Tony, banyak Bro nih. Tony Nurdin dan Bro Corfit. Bentar, ini dijawab dulu nih. Ini kayaknya banyak banget yang mau nanya. Ini nih Bro Herbert tanya lagi, properti bagaimana setahun ini? Properti ini yang kemarin saya datang seminar ya. Properti gini, kalau harganya murah mungkin oke ya. Gini, tapi gini, soalnya eh, prinsipnya sekarang ini tuh lu harus pegang cash sebanyak mungkin. Itu masalahnya. Jadi kalau properti mau diinvest ya oke jadi fixed assets, tapi kita nggak punya keyakinan nih soalnya akan segede apa kenaikan harganya nanti. Jangan-jangan nggak bisa dijual gitu kan? Likuiditas nggak ada di luar, itu yang bikin ketakutan sih sebetulnya itu situ. Jujur aku nggak bisa jawab nih Bro Herbert soal properti ini bagaimana. Harapan saya sih gini, atau saya tadi sempat sampaikan mengenai green property. Probably ya kan sekarang jadi kita nggak ngomong dari segi investasi tapi segi kebutuhan orang sekarang kepingin hidup sehat gitu ya, kepingin deket sama pohon gitu. So maybe if you want to create a property, coba bikin yang green living gitu, yang apartemennya tuh penuh dengan kehijau-hijauan gitu. Itu mungkin jadi suatu gimmick yang menarik lah. Ya. Terus Bro Hansen nanya lagi, sistem pemasaran personal franchise masih bisa diandalkankah untuk saat ini? Ingat biayanya relatif murah. Gini Bro. Don't mention franchise. I suggest. Saya juga seorang franchisor. Saya juga jual waralaba dan saya menjalankannya. Saat ini orang nggak butuh prospek bisnis-bisnis yang terlalu bermuluk-muluk gitu ya, yang punya proyeksi yang bagaimana gitu. The way I see it, orang tawarin aja kemitraan. Jadi tidak ada franchise fee di depan. Gitu. Jadi kemitraan. Misalnya Anda punya produk, terus Anda mau dijual terus Anda sharing profit aja sama dia gitu. Jadi sehingga nggak beban buat dia juga di depan ya. Kecuali Anda modelnya bukan franchise beneran ya. Kalau franchise kan ada franchise fee di depan karena ada sebuah merek dan juga metode operasi yang Anda jual gitu atau sistem yang Anda jual. Tapi kalau misalnya hanya produk, mendingan sih kemitraan aja gitu, nggak apa-apa. Kemitraan, titip jual, terus mungkin bantu untuk bikin etalase di rumah dia, kayak gitu. Model apa tuh ya? Model itu MW, MLM gitu-gitu tuh kan bikin etalase di rumah gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi suatu opsi. Ini ada sudah ya. Oke, sekarang kita panggil yang udah raise hand. Yes, Pak Tony dulu kali ya. Silakan Pak Tony, bisa di unmute kalau mau menanya. Silakan Pak Tony untuk bicara langsung. Habis raise hand maksudnya gitu kan? Oh ya, monggo, silakan. Iya, selamat siang Mas Dacil. Selamat siang Mas Tony. Jadi kalau saya sih memang pegawai ya. Jadi saya sih sementara masa-masanya udah memang mau pensiun, belum pensiun sih. Tapi dengan situasi seperti ini kelihatannya itu kan akan dipercepat gitu. Yeah. Saya sih menyimak aja, mencari-cari ide gitu ya Mas. Cuma memang saya terbuka, otak saya terangsang gitu ya. Jadi saya memang sedang mencari-cari. Saya belum bisa bicara apa-apa, belum bisa tanya apa-apa, sebenarnya saya menyimak aja. Okay. Tapi banyak sekali yang saya dapatkan dari yang waktu baru 1,5 jam ya, tapi luar biasa sekali. Syukurlah. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan Mas Indri, thank you ya. Thank you. Mas Indri. Iya, thank you. Ya mudah-mudahan ada kayak gini lagi ya Sis Indri ya. Jangan lupa nih kasih tahu. Kan udah ada datanya ya. Sudah. Oke. Sukses Mas Indri, Mas Dacil. Ya, thank you Mas Tony. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Oke. Berikutnya ada Bro Corfitt, is it? Corfit. Corfit, sorry. Silahkan. Bro Corfit bisa. Bro Corfit mungkin bisa di unmute. Oke. Dan
Silakan. Ya, yang tadi seperti saya tanyakan, jadi saya sudah mencari-cari model. Kalau misalkan saya asetnya sih sekarang punya sebuah motor, tapi untuk biaya untuk modifikasinya agak berat karena nggak punya likuiditas ya, uang cashnya gitu. Nah, makanya tadi saya bilang saya kesulitan kalau suruh bikin proposal gitu, Pak. Nah, tapi bisa punya logika desainnya ada kan? Desainnya. Model motornya itu banyak sih. Jadi saya kalau ngambil model dari luar sih ya banyak, tapi kan kemampuan untuk membuatnya khususnya di Bandung masih sangat terbatas. Jadi kira-kira kalau selintas seperti bentor di Medan, Pak. Tahu. Tapi ini khusus untuk para disabilitas. Jadi mereka itu nggak usah turun dari kursi rodanya. Jadi kursi rodanya langsung didorong ke sespannya itu. Dan ide saya yang kedua adalah drivernya itu sendiri adalah para disabilitas juga. Jadi disabilitas daksa gitu, Pak. Jadi ada dua sisi. Jadi memberi pekerjaan pada para disabilitas daksa. Kedua, ada transportasi yang terjangkau lah. Selama ini yang saya lihat mereka kan banyak kan pakai Grab mobil, pakai mobil lah ya, mau pakai Gojek atau Grab. Cuma bayarnya kan lumayan tuh Pak ya. Itu satu. Terus kesulitan kedua adalah mereka harus diangkat dari kursi rodanya. Nah, itu yang jadi kesulitan untuk para disabilitas yang memang secara gerak mereka sangat kesulitan dan butuh bantuan orang lain gitu. Jadi saya berpikir, mereka sudah biasa di kursi roda, bagaimana memfasilitasi gitu mereka untuk dapat bergerak gitu, Pak. Itu aja sih ide saya gitu. Siap. Oke. Mungkin bisa lewat Bu Indri bisa share gambarnya nanti untuk gimana. Oh iya, boleh. Technical drawing-nya ya. Thank you, Mas Corfit. Terima kasih, Pak. Kayaknya masih banyak pertanyaan. Oke. Berikutnya dari ini ya, dari Bro Reza. Monggo silahkan, unmute Mas Reza. Oke, terima kasih Bro Dacil. Selamat siang juga buat teman-teman yang udah gabung di forum ini. Terima kasih. Mungkin saya sekedar sedikit mungkin coba flashback ke belakang nih, Bro Dacil. Karena ini saya seperti mengalami suatu kenangan tersendiri. Saya flashback ke 17 tahun yang lalu pada saat saya sedang skripsi. Tadi saya ceritakan di awal tadi kan yang saya chat, background saya teknik sipil. Dan kebetulannya saya itu ngambil spesialisasinya transportasi. Dan di tahun 2003 pada saat saya sedang nyusun skripsi, kebetulan topik saya itu adalah mensimulasikan
bagaimana pertumbuhan transportasi Indonesia dari masa ke masa. Jadi 2003 itu saya flashback ke belakang ke tahun 1983. Nowadays at 2003 2003 tersebut, dan di 2023 3 tahun ke depan. Dan ternyata dari hasil riset saya tersebut memang diprediksi tanpa adanya corona ini pun di tahun 2023 nanti almost 80% people in Indonesia do their job at home. Wow. Jadi di tahun saya nggak tahu apakah ini hanya sebuah kebetulan atau bagaimana. Itu skripsi saya di tahun 2003. Saya waktu itu wisuda 2003. Saya meneliti pertumbuhan transportasi. Jadi pada saat tahun 2003, jika kita flashback 20 tahun ke belakang di tahun 1983, seluruh kota di Indonesia, terutama metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, belum se-crowded seperti di 2003, 20 tahun ke belakang ya, Bro Dacil ya. Yeah. Nah, dari 2003 itu saya meneliti dibimbing oleh dosen pembimbing saya juga, dan kebetulan waktu itu juga bahan skripsi saya menjadi kajian oleh teman-teman dari Departemen Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga. Bagaimana sih peta pertransportasian Indonesia di tahun 2000-an, di tahun 2020. Nah, jadi memang di tahun 2003 saya udah tahu nih bakal ada kondisi seperti ini. Saya agak surprise waktu itu, dan memang di analisa di skripsi saya tersebut sudah diprediksi bahwa di tahun 2020 dan seterusnya itu yang bisa bersenang-senang itu mungkin para lulusan IT, lalu tenaga-tenaga ahli. Makanya saya juga waktu itu cukup ketar-ketir, buset, ilmu gua nih bakal nggak kepake one day. Dan ternyata itu dipercepat oleh hadirnya corona. Sebenarnya kan prediksi dari skripsi saya tersebut almost 80% people in Indonesia do their job at home itu di 2023, hampir 80%. Jadi tadi seperti slide Bro Dacil tadi mengatakan tidak akan ada lagi customer service di bank segala macam. Dan itu memang sudah terpredik di 17 tahun yang lalu, saya udah predik gitu. Jadi bidang jasa itu mungkin udah babak belur. Nah, dipercepat oleh hadirnya corona. Makanya itu mungkin esensinya di sini adalah kita jangan hanya bisa meratapi keadaan, jangan hanya bisa mengutuk-ngutuk keadaan, tapi memang kita dituntut untuk lebih memutar otak. Beberapa sih teman juga mengalami banget ya babak belur hampir di semua lini ya, Bro Dacil ya. Ya cuman saya pikir ya kita sebagai manusia, makhluk paling tinggi, kita dibekali otak, ya harusnya kita gunakan otak tersebut untuk mensiasati kondisi ini. Jangan hanya bisa berpangku tangan, berkeluh kesah, meratapi nasib. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Ini juga saya mungkin sharing juga ke teman-teman. Tadi Pak Suryaman tadi ya, yang kebetulan similar dengan saya, lain bisnisnya di bidang konstruksi. Ya masalah nanti ke depan apakah tetap di lini tersebut ataukah mungkin banting setir. Ya itu makanya kita harus gunakan segala kelebihan yang sudah dianugerahkan kepada kita untuk mensiasati segala kondisi ini gitu. Jadi memang ini udah dipredik dari hasil skripsi saya tadi, ini akan terjadi di 2023 80% penduduk Indonesia akan kerja di rumah. Ternyata lebih cepat di 2020 udah terjadi. Jadi ada katalisator dia itu corona ini. Tapi ya itulah mungkin ada hikmahnya, makanya di acara ini saya sangat antusias sekali. Thank you Bro Sis Indri yang sudah memfasilitasi acara ini. Mungkin ke depan supaya bisa lebih sering lagi, jadi teman-teman bisa lebih kita saling sharing experience. Terus Bro Dacil sebagai expertnya di bidang ini bisa lebih transfer knowledge gimana strateginya menghadapi kesulitan yang tengah kita alami semua saat ini. Mungkin seperti itu aja Bro Dacil. Thank you Bro Reza, thank you for the positive shares. Thank you. Oke, kita punya satu lagi Bro Michael Budiarto untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Bro. Selamat siang. Siang. Terima kasih sekali tadi pemaparannya luar biasa, bagus banget, memberikan pencerahan buat saya. Satu pertanyaan saya Bro, kan di Kadin, barangkali Bro punya bocoran-bocoran apa mengenai insentif pemerintah apa yang akan pemerintah kucurkan ke depan, khususnya di bidang sektor produksi ya, bukan di konsumsi.
insentif apa yang kira-kira akan pemerintah kucurkan dan di sektor mana? Ya. Mungkin itu aja. So Bro. far sih yang saya perhatikan belum ada yang berkembang terlalu banyak ya. Saya selalu ikutin informasinya, insentif pajak, terus insentif kalau nggak salah BPJS ya. Dan beberapa saya nggak hafal. Tapi yang kalau saya pribadi menyimpulkannya, there's not much of incentive available yang bisa kita bisa consider significant untuk kalau kita emang di manufaktur. So I guess memang juga pemerintah juga penuh dengan keterbatasan. Jadi kalau saya sih di manufaktur inginnya ada subsidi listrik gitu ya, terus lain sebagainya. Juga yang saya lumayan mungkin di perbankan ya, perbankan bisa mereka sekarang terbuka untuk renegosiasi loan atau apa termin untuk bisa di ini. Tapi not much dari situ. Kecuali mungkin saya belum dengar soal misalnya apakah ada insentif untuk biaya import apabila itu pembelian mesin misalnya gitu ya. Saya juga belum dengar seperti itu. So saya masih pantau sih Bro Michael untuk dari pemerintah gitu sih. Iya. Ya, terima kasih, Bro. Thank you Bro. Baik, di sini juga masih ada Q&A lagi, Mbak Indri. Iya. Dari siapa ya? Ya, insentif tadi sudah, Bro Michael. Bro Ragil ini, again untuk industri hospitality, selain dari pivot untuk usaha lain dan memberdayakan pekerja yang sudah ada untuk menjual pelayanan seperti pembersihan rumah tadi, bagaimanakah dengan daerah yang income terbesar dari hospitality seperti Bali? Kebanyakan market yang dibutuhkan jasa kebersihan untuk rumah sedikit ya, betul. Ya, saya temenan sama itu mantan PSI siapa Mbak Niluh tuh, Mbak Niluh. Saya nggak terlalu melihat ya, tapi Bali ini memang parah sih dari segi bisnis untuk hotel. Saya tahu hotel-hotel apalagi yang melatih ke bawah tuh pada dijual-jualin. Itu bintang-bintangnya kecil-kecil itu dijual-jualin. So I guess mereka cukup ke-hit lah ke sana gitu ya. The way they pivot or the way they adapt, saya juga nggak terlalu tahu bagaimana di sana. Yang jelas yang saya tahu kemarin Mbak Niluh posting mengenai bahwa Jokowi memberikan pujian pada Bali karena cukup rendah itu pertumbuhan infected cost untuk COVID-nya. Tampaknya juga karena according to Mbak Niluh itu karena kayak mereka sudah melakukan lockdown ala mereka itu since March, since bulan Maret, jadi dengan mandiri. Jadi kayaknya itu yang membuat mereka jadi lebih tidak ada ledakan COVID di sana gitu. Nah, tapi yang jelas bisnis entertainment dan hotel sangat terpukul sekali di sana. I don't know. Kalau di Bali agak susah ya, Bro, karena soalnya gini, Bali itu one day seperti dulu dia kena bom kan, di bom Bali itu, akhirnya kan walaupun sepi, akhirnya back again, hidup lagi. Karena memang Bali itu mau nggak mau memang born to be a destination untuk tourism. Jadi mau tidak mau all they need to do adalah to hang on, to wait, karena mereka nggak mungkin bisa pivot karena peruntukannya udah itu. Lain kalau kayak misalnya di Geraha Mampang gitu ya, si Lipo merubah mall jadi rumah sakit gitu kan, itu kan beda gitu. Nah, ini soalnya memang sudah meant to be a tourism destination. So I guess what they can do adalah, I don't know, they probably has to provide more cash untuk stay alive mungkin. Saya rasa sih lebih ke situ. Terus Bro Raka juga nanya, bisnis apa yang mungkin kita untuk meningkatkan ekonomi di Bali? I don't know, that tourism virtual seems interesting to try. Yang bisa memberikan platform untuk bisa kita tetap melihat. Terus kemudian tarian-tarian Bali yang mungkin bisa dipertontonkan, bisa
melalui sebuah konten-konten tertentu yang kita bayar untuk nonton sebuah performance, itu juga could be a small money but not bad. Yang saya nggak tahu soal food ya, saya tahu tuh di pantai itu gimana ya, makanan-makanan udah mati semua. But maybe you can guys bisa jual mungkin ke Jawa Timur, mungkin atau Jawa, itu untuk bisa dikirim udang-udang lobsternya, mungkin bisa di frozen dan segala macam itu. I'm not sure, I'm not actually competent enough to answer these questions karena aku nggak ngerti banget mengenai Bali. Jadi the only thing I can suggest adalah try to gather dengan all the sectors di sana, dengan para masyarakat di sana untuk brainstorm, untuk create some idea apa aja. Yang jelas coba absorb dan adopsi banyak hal-hal yang dari digital gitu. Terus Bro Herbert nanya lagi mengenai standar quality control produksi rumahan. Ya, ini menarik ini pertanyaannya. I'm not sure pemerintah juga siap soal kontrol produksi rumahan ini. Terutama itu aja soal pembuatan masker aja nggak ada itu SNI atau something like that. Jadi ini situasi unprecedented sekali kan. Jadi saya rasa what we can do just go for it gitu kan. Just go for it. Kalau mau produksi rumahan, sok jalan aja asalkan kita mungkin punya persepsi sendiri bagaimana kita mau standar kualitas produksi itu seperti apa. Dan asalkan market menyenangi produk tersebut dan puas, saya rasa it has answered the business gitu. Jadi once the market buy, ya menurut saya sih sudah cukup untuk sebagai dasar bahwa I think kualitas produk kita cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu sih. Kalau saya jawabnya begitu. Begitu Mbak Indri, tampaknya dengan 22 orang banyak juga pertanyaan. Iya, menarik banget. Iya, seperti yang saya dengar kemarin, Bali juga itu sudah ini banget, industri pariwisatanya yang kena banget ya Mas. Sampai hotel-hotel di sana aja yang katanya hotel bintang 4 itu bisa sampai 3 juta tarifnya untuk 1 bulan. Gila. Luar biasa. Bisa. Tapi asik juga mungkin ya kalau kita ke sana kan. Jadi liburan murah banget tuh. 3 juta. Itu nggak bisa naik apa, naik pesawat nggak bisa ya. Aduh pusing aku kayak udah di situ saya sudah tidak mampu otak saya untuk ikut berpikir. Kasian. Luar biasa memang. Oke, ini gimana? Masih ada pertanyaan lain? Ada satu lagi nih dari ada, Bro Chris Sahat. Chris Sahat. Silakan Bro Chris Sahat. Kayaknya sudah cukup kali ya Mas ya. Ini ada nih satu lagi. Ada ya. Chris Sahat. Silahkan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang khususnya Mbak Indri juga. Hai sis. Apa kabar? Baik katanya. Halo. Kayaknya internetnya Mbak Indri agak telat-telat. Iya, well. Iya, benar. Saya jadi agak. Gimana, Bro? Ya, thank you, Bro and sis. Saya begitu diinformasikan ada giat ini, saya antusias banget gitu loh. Dan kebetulan domisili di Bogor, kegiatan pun di sekitar Jabodetabek. Nah, saya tadi, pertama to be honest, saya agak telat masuk karena ada kegiatan pendahuluan. Saya jadi masuk di tengah-tengah tadi, Bro. It's okay. Sorry for that. Nah, saya cuma tertarik, begitu tadi saya coba join awal. Hello? Are you still there? Dan keduanya ada di tempatnya pernah dengar Sinergi Nawacita Indonesia dan di Lemhades Nawacita. Nah, sekarang ini kami sedang memikirkan bagaimana menyiasati sekaligus mengantisipasi peluang-peluang bagi masyarakat secara umumnya pasca pandemi. Kalau masa pandemi ini oke lah kita sepakati udah dari tadi kita aminkan bahwa kita ini sedang masa-masa sulit lah ya dengan keterbatasan gerak yang ada, sudahlah. Tapi bagaimana kita keluar dari
Mungkin jaringan ya. Masa-masa ini pada menyongsong hari esok. Nah, salah satu yang saya mau sharing adalah masalah pariwisata. Kita saat ini sedang dan kita akan kesempatan pertama begitu pemerintah sudah buka lagi bebaskan lagi kegiatan adalah saya mau angkat desa-desa wisata. Jadi selama masa pandemi ini kami di dalam by Zoom ya, sama seperti ini Zoom meeting mendalami tentang desa wisata ini. Dan kami berkesimpulan sementara ini besok yang akan kita mau dorong adalah mungkin koneksi internetnya kali ya, Mas. Dilepas dari itu yang saya mau garis bawahi adalah yuk teman-teman tadi yang sempat singgung masalah kepariwisataan tidak perlu takut bro and sis. Jadi apapun itu yang disebut dengan dunia jasa ya pariwisata, lepas dari adanya pandemi atau enggak, itu enggak akan bisa tergeserkan. Kenapa? Khususnya di Indonesia karena kita ini punya banyak potensi wisata yang masih belum tergali. Dan bila itu dimanage dan diolah dengan baik, dikelola dengan baik juga, maka itu bisa menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang tak bisa tergeserkan oleh apapun itu, termasuk dengan pandemi. Jadi memang pasti ada fluktuasi traffic dari kunjungan internet nih. Putus. Oke. Sorry Bro Chris. Bro Chris Rahat masih bisa dengerin kita? Dengar, sis. Iya, tadi putus-putus. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaan akhirnya, Mas. Ya, saya barangkali satu hal saja. Barangkali kalau ada merasa punya desa wisata, artinya destinasi baru, boleh di-pull di Sis Indri untuk nanti diteruskan kepada saya untuk kita dalami, untuk diangkat, diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Ini untuk membangkitkan destinasi baru di dunia pariwisata, Sis. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga Sis Indri boleh pooling khusus untuk PNS yang sudah pensiun. Pemerintah telah menggulirkan warung rumahan yang nanti dengan bekerja sama dengan BRI setempat, dia bisa jadi nggak serta-merta diam di rumah saja, tapi ada aktivitas yang sifatnya ekonomis. Ini karena sinyalnya putus-putus, jadi saya agak persingkat saja. Yeah. Jadi 2 poin itu Sis Indri boleh di-pull di Sis Indri, nanti teruskan kepada saya kita siap sinergi Sis Indri. Jadi antara destinasi wisata yang baru yang masih mentah, nanti kan kita akan berikan pelatihan kepada masyarakat di lokal setempat. Dan yang kedua adalah warung rumahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pensiunan PNS supaya bisa juga tetap berproduksi di masa-masa pensiunnya. 2 hal itu yang saya mau di momentum kali ini. Ini mohon sorry, sinyal saya mungkin agak lemot-lemot. Dilanjut lagi sih Bro Insis. Thank you. Siap, thank you. Oke, thank you Mas. Mungkin sudah ditangkap tadi Mas ini. Ya. Intinya pengen kita fasilitasi. Oke, baik. Yes. Ada terakhir ini dari Bro Hansen, pertanyaan mengenai bagaimana kondisi pelaku bisnis fintech saat ini. Banyak membeli gagal bayar nasabahnya. Well, ini kenyataan Bro. Ya gimana ya, orang nggak punya uang ya. Jadi susah sih. Saya rasa sih OJK atau pemerintah harus bantu ya para fintech ini supaya mereka juga dibantu juga secara regulasi, dilonggarkan, karena rate of gagal bayarnya pasti akan tinggi gitu. Jadi saya berharap OJK bisa lebih bisa responsif sih mengenai ini gitu sih. Gitu, Mbak Indri. Wow, so many questions. Ya, terima kasih atas respon yang sangat baik dari rekan-rekan Bro dan Sis semua. Jadi, sepertinya kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya saya pengen ngambil sedikit kesimpulan dan mungkin menyempatkan semua di sini.
supaya nggak lama-lama berlarut dalam kegelisahan. Oke. Situasi pandemik ini memang berat, tapi ini sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita cemaskan. Kita tidak bisa lama-lama berdiam untuk menunggu. Mari kita sama-sama bergerak. Ada banyak peluang tersembunyi yang baru yang bisa kita kejar, dan kita harus tetap optimis bahwa akan banyak sesuatu yang menjadi kekuatan untuk perekonomian negara kita di masa yang akan datang. Terus juga satu lagi, ini go digital itu ternyata suatu keharusan ya Mas. Ya. Karena seperti yang disampaikan juga Profesor Renald Kasali, karena untuk sebagian IT expert yang juga mungkin terimbas dari pengurangan tenaga kerja, banyak yang menjual jasa, dan jasanya ini dijual dengan harga yang cukup murah, karena kalau selama ini kan mungkin nggak kebayar. Tapi karena mereka mungkin pengen ngambil kuantiti, jadi harga dijual murah, dan mungkin kita bisa manfaatkan ini. Jadi memang harus kita sama-sama cari kira-kira kita bisa adaptif bagaimana ini untuk membuat bisnis atau usaha UMKM kita bisa survive dan bertahan dalam pandemik ini. Saya rasa itu kesimpulan dari saya. Saya silahkan kembali kepada Bro Furqan untuk menutup dengan kata-kata penutup untuk kita semua di sini. Saya lihat respon dari peserta cukup baik untuk acara kita hari ini. Kepada Bro Furqan, kami silahkan. Terima kasih, Sisindri. Luar biasa, sebuah awalan yang bagus dari kegiatan webinar yang diselenggarakan DPW. Kepada Bro Dace, kami berterima kasih sekali sudah berbagi. Mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang terakhir. Bisa ditindaklanjuti, termasuk dari kader-kader juga kalau mau hubungi Bro Dacil nanti bisa juga dibuka pintu komunikasinya. Siapa tahu mungkin banyak juga yang punya potensi, saya rasa untuk bisa dikolaborasikan ya mungkin ya. Mudah-mudahan kita bisa di lain kesempatan tersambung dalam program selanjutnya. Terima kasih juga untuk semua kader, semua yang sudah ikut. Mudah-mudahan ini kita bisa saling menyemangati terus, menyikapi perkembangan situasi hari ini. Kurang lebih, mohon maaf kalau ada kekurangan ya Sis ya, kita sebagai penyelenggara. Tapi sebagai sebuah awalan ini sudah suatu yang sangat baik menurut saya. Salam hormat buat semua, terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Indri. Terima kasih, Bro Furqan. Ya. Terima kasih. Bye. Semua. Bye. Bye.